Sabda Pandita Ratu. Pamekatsih telah membuka matanya. Ia berusaha menoleh ke kiri, ingin melihat kepada orang yang sedang berbicara. Namun kepalanya seperti terganjal sesuatu. Tapi dari tempatnya berbaring, dengan jelas Pamekatsih dapat melihat Lare Angon yang sedang berbicara dengan Ki Demang. Rupanya aku telah dikalahkan oleh bocah itu. Aku sekarang telah menjadi bandan. Aku mereka perawan. Tubuhku lunglai tak bertenaga. Nampaknya simpul-simpul sarafku telah dibelenggu, sehingga aku menjadi lumpuh seperti ini. Keparat. Bocah itu meski belum bisa membuang ingusnya sendiri, namun telah menyulitkan aku. Iblis. Aku mendengar suaranya. Ia sedang berbicara tak jauh di sebelah kanan. Apa betul demikian, Kang Bo? Benar, Badrawati. Aku tidak berbohong. Aku mengatakan dengan sebenarnya. Suara bocah itu, bocah tengik yang telah mengalahkan aku. Ia sedang berbicara dengan gadis-gadis anak Kiai Bangun. Itu tadi jelas suara Mangesti. Apakah dengan demikian aku berada di rumah Kiai Bangun? Iya, aku berada di rumah Kiai Bangun. Aku mereka tawan dan kemudian dibawa ke rumah Kiai Bangun. Apa yang akan dilakukan terhadapku, aku tidak tahu. Akan tetapi nasibku jelas akan menjadi sangat buruk. Banyak orang yang akan marah kepadaku. Jika aku diserahkan kepada orang-orang yang marah kepadaku, bisa mengerikan. Aku harus melakukan sesuatu jika aku masih menginginkan berburu panjang. Aku harus bisa mengikhlaskan diri. Kalau tidak, nasibku akan menjadi sangat buruk. Aku tidak mau menjadi pengewan-ewan. Pamekatsih yang telah siuman dan pakai bernyawa rangkap itu memejamkan matanya, memusatkan perhatian untuk membangkitkan kekuatan yang berasal dari Raja Kalacakra yang berada di telapak tangan kanannya. Pamekatsih harus berusaha keras karena segenap simpul syaraf serta aliran darahnya buntu. Adalah sementara itu, di halaman rumah, Badrawati mendadak menjadi tegang. Bocah itu segera mengurai cambuknya. Ada apa, Badrawati? Aku menyarankan kepada kamu berdua untuk masuk ke dalam rumah. Tetapi ada apa? Nampaknya akan ada tamu tak diundang yang mungkin bermaksud tidak baik di rumah ini. Masuklah kalian berdua, Kang Bo. Tamu siapa? Entahlah, Kang Bo. Tapi tamu tak diundang itu sekarang sedang berada di kegelapan. Mungkin di antara pepohonan atau di bawah pohon. Silakan Kang Bo berdua. Ayolah, Kang Bo. Ayo, Susanti. Ada sesuatu tak wajar yang mengalir di udara. Siapapun yang melakukan ini tentu mempunyai kemampuan yang tidak boleh diremehkan. Sebaiknya aku bersembunyi. Ada apa, Duk? Mengapa kalian berdua seperti orang yang ketakutan? Ayah. Ada apa? Iya, ada apa? Akan ada tamu, Ayah. Kita akan kedatangan tamu. Kita akan kedatangan tamu.
Tamu siapa? Tidak tahu, Ayah. Aneh. Bagaimana kau bisa mengatakan akan ada tamu, akan tetapi kau tak tahu siapa? Adi Badrawati yang mengatakan kita akan kedatangan tamu, Ayah. Iya, benar Paman. Kita nampaknya akan kedatangan tamu. Benar seperti yang dikatakan Adi Mangesti. Ada tamu tak diundang yang akan segera datang. Orang yang bermaksud tidak baik. Ya, kita masih belum mengetahui apa yang diinginkannya. Jadi bagaimana? Biarlah aku dan keponakanku yang akan menerima kedatangannya. Aku sarankan kepada Paman serta semuanya untuk berhati-hati dan tetap berada di dalam saja. Baik-baik. Lakukan saja apa yang aku inginkan. Ayo, baik. Lakukan. Baik, manusia pengecut. Ya. Ikut Dewa Hastu segera melesat dengan cepat. Tangannya yang kekar dan berisi segera dia rentangkan. Sementara Sakya Murti yang memang mengharapkan kematian dari adiknya hanya diam terpaku sambil memandang lurus dengan tatapan kosong. Tersentak kaget ketika Ken Arok mengatakan bahwa dia memberi nama Mahesa Suci. Pikirannya kembali terbayang ketika dia berada di Goa Kambang Ayun. Pada saat itu pun, Rakai Walengpu Kumbayoni memberikan nama yang sama seperti yang dikatakan Ken Arok. Ditatapnya kembali wajah Ken Arok sambil menarik napas panjang. Ada apa Kameswara? Sepertinya kau terkejut ketika aku menyebutkan nama Mahesa Suci. Apakah kau tidak suka dengan nama yang kuberikan itu? Tidak. Aku suka sekali. Aku hanya teringat dengan seseorang ketika kau menyebutkan nama itu. Apakah kau pernah mengenal nama itu? Atau barangkali ada seseorang yang mempunyai nama seperti nama yang kusebutkan tadi? Tidak. Aku hanya merasa pernah mengenal nama itu. Tapi entah kapan aku pernah tahu. Sudahlah Ken Arok. Lupakan. Terima kasih atas nama yang kau berikan ini. Iya. Pakailah nama itu kalau kau suka. Sebenarnya aku sendiri tidak mengerti kenapa tiba-tiba aku ingin memberikan nama itu kepadamu. Dan nama itu pun sebenarnya hadir di dalam benakku secara tidak sengaja. Mungkin itu sebuah wangsit Ken Arok. Iya. Mungkin juga demikian. Bagaimana sekarang? Apakah kau bersedia menjagaku? Taparagaku tinggal beberapa hari lagi, dan aku harus menyelesaikannya dengan tenang. Iya, aku bersedia menjagamu. Teruskanlah taparagamu dengan tenang. Aku akan menjagamu sampai kau selesai melakukannya. Terima kasih Kameswara. Malam ini juga aku akan melanjutkan tapaku. Iya, silakan Ken Arok. Aku jadi semakin yakin bahwa Ken Arok adalah titisan Rakai Walengpu Kumbayoni. Kameswara masih menatap Ken Arok dengan perasaan kagum. Sementara Ken Arok sendiri mulai memejamkan matanya sambil menyilangkan kedua tangannya di depan dada. Perlahan matanya terpejam. Dia pun mulai melakukan tapanya. Sementara itu di tempat kediaman Tumenggung Yuda Paksa, dia baru saja menerima kehadiran 2 orang senopati bawahannya. Kedua orang senopati itu adalah Senopati Kebo Dampit dan Senopati Rudro Bondo.
Aku senang kalian datang tepat pada waktunya. Mudah-mudahan kalian berdua dalam keadaan baik-baik. Gusti, maafkan saya jika saya terlambat mengucapkan selamat pada Gusti yang baru saja mendapat anugerah sebagai Panglima. Mudah-mudahan jabatan Gusti Tumenggung sebagai Panglima Kediri akan menambah kewibawaan Gusti sebagai orang kuat. Terima kasih, Kebo Dampit. Bagiku ucapan selamat yang kau berikan padaku belum terlambat. Aku senang kau memperhatikan kemajuanku ini. Demikian juga dengan saya, Gusti. Saya mengucapkan selamat atas jabatan Gusti Tumenggung sebagai Panglima Keprajuritan Kediri. Saya benar-benar kagum terhadap Gusti. Gusti begitu cepat menerima jabatan yang tinggi seperti itu. Tentunya Baginda pun tak akan sembarangan memberikan jabatan itu kalau bukan pada orang-orang pilihannya. Kau benar, Rudro Bondo. Bagaimana mungkin Baginda akan memberikan jabatan Panglima ini kalau bukan pada orang-orang pilihannya sepertiku? Aku juga mengucapkan terima kasih atas ucapan selamatmu ini. Kalian berdua memang senopati bawahanku yang baik. Terima kasih, Gusti. Sebelum aku melanjutkan pembicaraan ini, sebaiknya cicipilah dulu Tua Karni. Dari arah samping rumah muncul seorang perempuan dengan pakaian yang compang-camping, rambut panjang terurai tak terawat, matanya tajam dan sirik memandang ke arah Panci Saprang dan Damar Taun. Lare Angon tak kalah terkejut melihat kehadiran Pinaka Swasti Ratu itu. Apa yang kau lakukan di sini? Justru akulah yang ingin bertanya kepadamu. Apa yang kau lakukan di sini, Panji Saprang? Tidak tahu diri. Siapa yang kau katakan tidak tahu diri? Kaulah yang tidak tahu diri. Kau selalu mengikutiku, membayang-bayangi kemanapun gerak langkahku. Apakah kau pikir aku akan membiarkan siapapun menjamah anakku? Biar di tangan kiriku aku ketempatan Raja Setan ini. Namun hatiku tidak akan menjadi hati setan seperti hati kalian. Sebaiknya jangan ganggu apa yang aku lakukan. Aku tidak percaya pada takdir. Aku akan mengubah takdirku. Aku akan menjadi batu-batu sandungan bagimu. Aku akan menjadi tonggak-tonggak perintah sampai takdir akan berubah berpihak kepadaku. Takdir tidak akan pernah berubah. Kau boleh melihat. Kau boleh menunggu sampai waktu bergeser. Kau akan tahu. Dan kemudian melek bahwa aku bukanlah golonganmu. Lihat, aku telah berdiri di sini. Aku berpijak pada keyakinanku. Sebuah permainan yang menyenangkan. Sebenarnya aku merasa lelah setelah aku bertarung melawan laki-laki sundal yang gemar menodai gadis-gadis itu. Akan tetapi kehadiran paman berdua menghangatkan kembali pergelangan tanganku. Lihat, ujung cambukku telah menggeliat-geliat. Rupanya kita akan membagi diri berbagi musuh. Aku ingin menjajal sejauh mana kemampuan Panji Saprang itu, Bibi. Segesit apapun dia, geliat cambukku tentu akan mampu mencungkil matanya. Keparat kau. Izinkan aku menghadapi orang itu, Bibi. Tidak, Badrawati. Aku yang akan menghadapinya. Aku serahkan kepadamu dan kepada Lare Angon untuk menghadapi Damar Taun bersama-sama. Tidak perlu kalian bersikap jantan dan bermaksud menguji ketangguhan dengan sebuah perang tanding. Itu bukan waktunya. Bunuh dia. Iya. Hati-hati, Paman Damar Taun. Bibi Pinaka telah memerintahkan kepadaku untuk menghadapimu. Jangan sekali-kali Paman meremehkan aku. Jika Paman meremehkan aku,
nasib paman tak akan lebih baik dari nasib Kesibawani gurumu. Tanah yang terbelah oleh ayunan cambuku ini cukup lapang untuk mengubur bangkaimu. Jika kau menghendakinya, aku tak keberatan untuk membelah bumi lebih dalam lagi. Iblis kau. Mari Paman Lare Angon. Tunggu apa lagi? Ya. Gila. Gila di sebuah perkelahian. Namun aku tidak bisa melihat apa yang terjadi. Bahkan untuk menolak diri di sana, tak mau. Simpul sana di leher masih aku lakukan. Dan aku tak mampu melupakan diri. Parat yang besar nampak mulai berkelahi dan tegak Panji Sapra. Aku juga mendengar suara seorang wanita. Suara mereka yang bertempur itu justru mengganggu untuk membebaskan diri. Tadi aku sudah mulai berhenti cakra yang terang. Namun kini aku harus menunggu lagi. Dia selek, unyuk, dan ringan. Pertempuran antara Badrawati dan Lare Angon yang bergabung melawan Damar Taun itu berlangsung dengan dahsyat. Badrawati tidak perlu merasa sungkan. Ia yang tidak begitu banyak bergerak terus mengayunkan campuknya susul menyusul, menimbulkan ledakan gemuruh. Sementara Lare Angon dengan gesit bagaikan burung sikatan mengitari lawannya. Namun demikian, lawannya adalah Damar Taun, salah seorang dari mereka yang memiliki Rajah Mata Durga. Dengan tangguh dan tanggon, Damar Taun menghadapi lawannya. Pinaka dan Panji Saprang ternyata belum melakukan apa-apa. Kedua orang itu memperhatikan apa yang tengah terjadi. Apa yang terjadi di luar itu? Kiai Paman, sebuah perkelahian di luar. Apakah kita tidak diperbolehkan mengintip apa yang terjadi itu, Kiai? Kita bisa saja yang keluar. Jika kita terkena senjata mereka yang nyasar atau sengaja disasarkan, bisa gawat. Bagaimanapun kalau kekuatan mereka masing-masing berimbang, maka yang dua itu akan memenangkan perkelahian. Jika Damar Taun berhasil di sini, maka bisa mengurangi jumlah kekuatan lawan. Hingga kaki tangan Durga para bandari itu hanya tinggal satu saja. Sedangkan aku tidak sulit tunduk oleh kekuatan raja ini. Aku akan memancing Panji Saprang untuk bertempur menjalur tempat ini. Apa yang akan kau lakukan, Panji Saprang? Kau ingin berkelahi? Akulah lawanmu. Jangan ikut campur. Kau tidak boleh menerjunkan diri di dalam pertempuran itu, Saprang. Akulah lawanmu. Ayo, jangan kau merasa sungkan. Gunakan ajarmu yang dahsyat Condro Birawa itu. Iblis kau betina, tidak tahu diri. Menurutku kaulah yang iblis. Betina liar. Jangan hanya mengumpat. Luar
Pertarungan di halaman rumah Kiai Pangon itu kemudian berlangsung dengan dahsyat. Kiai Pangon dan Ki Demang yang mengintip dari balik pintu serasa amat berat mengikat jantung agar tetap berada di tempatnya. Demikian juga dengan Ki Gumpang dan Ki Taur Pawasan. Haning Mangesti dan Sesanti serta ibunya menggigil berhimpitan. Dan di dalam bilik, Pepetan yang sedang menunggui ayahnya seperti terbangun, terusik perhatiannya oleh pertarungan yang sedang terjadi. Suara apa yang berteriak-teriak di luar itu? Nampaknya ada orang yang berkeliaran. Bukan hanya sekedar satu dua orang, akan tetapi banyak. Aku mendengar juga di antara wanita. Siapa yang berkelahi itu? Aku ingin lihat ada apa sebenarnya di luar sana. Pepetan turun tertatih dari amben. Dia membuka pintu perlahan dan melangkah ke depan. Pepetan tertegun karena pertama kali yang dilihatnya adalah tubuh yang berbaring meringkuk di sudut. Tubuh berambut putih yang tak mungkin dilupakannya. Dia, orang itu yang telah menodai. Dia berada di sini. Dia yang telah menodai aku. Jangan pedulikan beberapa pertanyaan yang menginginkan dirimu, Pepetan. Mendekatlah kepadaku. Mendekatlah kepadaku. Mendekatlah kepadaku. Ikuti saja arah perasaan. Jangan kau lawan. Mendekatlah kepadaku, Pepetan. Mendekatlah kepadaku. Mendekatlah kepadaku. Aku tahu kau cemas. Buanglah rasa cemasmu itu jauh-jauh, Pepetan. Kita tidak akan melakukan sesuatu yang akan menakutkanmu. Tenangkanlah hatimu. Jangan gelisah. Jangan takut kepadaku. Kau harus jujur padamu sendiri bahwa kau merindukan kehadiranku. Seperti halnya aku juga merindukanmu. Nah, salahkah aku, Pepetan? Jika sekarang setelah kita benar-benar berjumpa, aku ingin mengajakmu mewujudkan mimpi itu agar menjadi kenyataan. Bagaimana, Pepetan? Jangan. Apakah kau tega akan mengecewakan aku? Aku takut. Apa yang harus ditakutkan? Bukankah mimpi itu telah datang kepadamu? Mimpi itu telah datang pula kepadaku. Artinya, kita tidak mungkin menghindar. Takdir telah mempertemukan kita. Ayolah, Pepetan. Ayo. Turuti apa yang menjadi keinginanku. Kita harus menjadi satu. Mari kita lakukan. Orang ini orang paling terkutuk di dunia. Ia telah merenggut hartaku, menodaiku, menjamahku dengan tubuhnya yang kotor menjijikkan. Pedang itu akan aku benamkan ke dalam perutmu. Pedang itu akan aku benamkan ke dalam perutmu. Tak seorang pun yang mengetahui apa yang sedang dilakukan oleh Pepetan, anak gadis Kitoh Jali yang telah menjadi salah seorang korban dari pemetik kembang berambut putih itu. Ki Demang dan Kiai Pangon yang berada dalam jarak beberapa langkah mestinya mengetahui apa yang akan diperbuat Pepetan. Namun kedua orang itu sibuk mengintip ke halaman. Pepetan melangkah menuju ke sudut dinding dan memungut pedang serta mencabutnya. Pepetan, jangan! Pepetan!
Apa yang kau lakukan itu, Nduk? Aku akan membunuhnya. Aku akan membenamkan pedang ini ke perutnya. Ia sudah mati. Kau tidak perlu melakukan hal itu, Pepetan. Berikan pedang itu kepadaku. Tidak, Pakde. Berikan pedang itu padaku, Tondo. Tidak, Pakde. Aku harus melakukan ini. Orang ini telah merusakku, menghancurkan masa depanku. Tetapi ia sudah mati, Nduk. Lihatlah, ia sudah tidak bernafas. Belum, Pakde Pangon. Orang ini belum mati. Ia masih bernafas. Akulah yang akan membunuhnya. Bukan main. Kau telah membantu membebaskan diri dari kelumpuhanku, Pepetan. Aku tidak akan melupakan budi baikmu. Apa kabar, Kiai Pangon? Suatu ketika kelak, aku pasti akan datang lagi ke rumahmu. Karena aku masih mempunyai urusan dengan kedua anak gadismu, Mangesti dan Sesanti. Mereka akan menjadi korbanku berikutnya. Orang itu lepas. Bagaimana ini? Orang itu tidak tahu apa-apa. Kau telah menyebabkan ia lepas. Kau telah melepaskannya. Aku tidak tahu ia akan terlepas. Aku justru akan membunuhnya. Bagaimana, Kiai? Ini keadaan yang lebih gawat, Ki Emang. Tukang menodai orang itu lepas. Ia masih mampu berkeliaran dan melanjutkan petualangannya. Bahkan ia mengancam 2 orang anakku. Jadi bagaimana? Aku tidak tahu. Aku juga bingung. Bagaimana? Aku takut, Ayah. Gusti, paringamu ngapura. Bagaimana ini, tuh? Kalian berdua menghitung, mengecut, kalian mengeroyok. Kalian tidak berani bersikap jantan. Maafkan kami kalau kau merasa dipecundangi, Damarta. Kita tidak perlu merasa bersalah, Paman. Kita tak perlu mengukur tebalnya sikap jantan atau tipisnya hati seorang pengecut. Lihat, Paman, dia sudah akan mati. Saya telah meleleh dari sudut bibirnya. Kalian bermimpi. Mungkin. Namun kini kami sedang berusaha untuk mewujudkan mimpi itu agar berubah menjadi kenyataan. Mari, Paman Lare Angon, kita tingkatkan bobot serangan kita. Aku akan menyembuhkannya sehingga menjadi orang yang paling sibuk di dunia ini dengan lucutan-lucutan cakupku. Sementara Paman boleh mengujadinya dengan banjir bandang. Kita tidak perlu merasa sungkan. Sudah waktunya Paman Lare Angon menggetarkan pedang yang berwarna merah. Kepala, bersiaplah untuk mati, Damartau. Damartau hanya bisa mengumpat. Ujung pedang di tangannya telah membara. Segala yang tersentuh pedang itu tentu akan terkelupas kulitnya. Namun Damartau harus melihat pedang di tangan Lare Angon juga telah membara terbakar. Bahkan warnanya bergerak kebiru-biruan. Sentuhan pedang Lare Angon itu tentu akan menyulitkannya. Sementara yang membuat Damartau merasa sebal adalah ujung cambuk Badrawati yang selalu menggeliat dan membuat sentuhan-sentuhan kecil di permukaan kulitnya yang sakitnya sampai menulang. Badrawati dan Lare Angon belum tahu seseorang sedang memperhatikan pertempuran yang sedang terjadi. Mampus kau!
Siapa yang mengira apa yang aku lakukan di Katamangan Puring ini mengundang perhatian banyak orang yang mempunyai kemampuan tinggi. Bocah itu ternyata bernama Badrawati dan pamannya itu bernama Lare Angon. Mereka memiliki raja seperti yang aku miliki, Badrawati. Jelas sudah aku ketahui ketinggian ilmunya, meski ia masih bocah. Namun benar-benar telah membuatku kelabakan, terutama cambuknya itu. Kiri rasanya jika aku harus berhadapan dengan bocah itu. Sentuhan dan geliat cambuk itu mampu menyakiti tulangku. Nampaknya pamannya yang bernama Lare Angon memiliki kemampuan tak lebih rendah. Aku tentu akan mengalami kesulitan jika menempatkan diri untuk mengambil salah seorang dari mereka untuk menjadi lawan. Lebih baik aku justru membantu Kakang Panji Saprang mengeroyok musuhnya yang hanya seorang perempuan. Dengan demikian keadaan menjadi adil. Bocah dan pamannya mengeroyok perangkat kakakku. Aku akan mengimbangi dengan membantu Kakang Panji Saprang untuk mengeroyok perempuan-perempuan. Lebih menyenangkan, apalagi dia hanya seorang perempuan. Mengapa kau tidak menggunakan ajianmu itu, Panji Saprang? Tidak perlu. Ayo gunakan. Apakah kau pikir aku takut menghadapi Aji Condo Birawa itu? Lebih baik aku ingatkan kepadamu untuk jangan menggangguku. Tidak mungkin. Aku melindungi anakku. Justru aku harus mencegah siapapun yang akan membahayakan anakku. Ayo Panji Saprang, gunakan aji setanmu itu. Aku akan menghajarnya hingga babak belur. Aku tidak peduli apakah ajianmu itu akan beranak pinak menjadi tak terbilang jumlahnya. Aku tidak perlu menggunakan ajian itu kepadamu. Aji Condo Birawa tidak perlu aku gunakan menghadapimu. Bukankah dalam beberapa pertarungan yang pernah terjadi di antara kita, kau selalu menggunakan ajian tengik itu? Mengapa sekarang kau berkata seperti itu, Panji Saprang? Bukan urusanmu. Menarik sekali. Panji Saprang mulai berpikir bahwa tidak ada manfaatnya ia menggunakan ajian Condo Birawa. Keadaan ini sesuai benar dengan apa yang dikatakan oleh orang yang berjubah merah dan mengenakan caping lebar itu. Pertarungan itu seperti disepakati berhenti sejenak. Badrawati dan Lare Angon rupanya tertarik pada percakapan yang terjadi antara Pinaka dengan Panji Saprang. Damar Tahu memanfaatkan keadaan itu untuk beristirahat, sementara Pengegatsi memperhatikan apa yang terjadi dari kegelapan malam. Dan dalam pada itu, sesuatu memang menggantuli hati Pinaka. Ia teringat dengan perjumpaannya yang aneh dengan seorang lelaki bercaping. Orang yang tiba-tiba telah berdiri di hadapannya pada saat dia terbangun dari tidur. Siapa kau? Siapapun aku, itu tak penting bagimu, Nyai. Namun aku merasa perlu muncul dan menemuimu. Cerita apa? Apa kepentinganmu? Apa kepentinganku? Nanti akan kau ketahui kalau kau sudah selesai mendengarkan kisah. Jangan membuatku jengkel. Kau telah mengganggu tidurku. Cepat katakan. Apa yang aku ceritakan ini adalah merupakan sebuah penggalan dari bumi suci tentang perang agung saudara-saudara berebut tahta yang melibatkan banyak orang. Di antaranya adalah Raja Madras. Raja Madras atau Madraka bernama Narasoma atau saya. Ia memiliki sebuah ajian dahsyat bernama Condo Birawa. Condo Birawa? Iya, Condo Birawa. Raja Madras yang ketika masih muda bernama Narasoma itu mewarisi ajian itu dari mertuanya. Karena sang mertua yang berwujud raksasa membuat Narasoma merasa malu dan dibunuhnya mertua raksasa itu. Jadilah ajian dahsyat itu milik Narasoma. Dengan ajian itu, Narasoma mampu malang melintang tanpa tanding, tanpa ada siapapun yang berani menghadang, baik lawan maupun kawan menjadi jeri jika harus berhadapan dengannya. Siapapun akan berpikir dua kali untuk berhadapan dengan Narasoma, karena ia memiliki aji Condo Birawa
yang berwujud sepasang bajang kecil yang mampu membelah diri dan beranak pinak. Sampai kemudian perang besar yang disebut Baratayuda itu terjadi. Barata adalah nama keluarga atau wangsa Barata. Yuda adalah peperangan. Peperangan di antara keluarga sendiri dari darah Barata. Raja Madras itu berpihak pada salah satu yang berperang dan harus berhadapan dengan Yudhistira. Di saat itulah kedahsyatan ajian Condobirowo itu kandas. Oh, apa yang terjadi? Makhluk bajang bernama Condobirowo itu ternyata tidak kerasan untuk majikan. Dia membutuhkan wadah yang lebih sesuai. Mengapa? Dan wadah macam apa? Karena perbuatan Narasoma yang dan lebih senang mengumbar nafsu manusiawi, maka bajang itu tidak kerasan. Dan bahkan kemudian telah pindah wadah menjadi abdi Yudhistira. Nah, Nyai, hanya itu yang bisa diceritakan. Kalau kau akan tidur lagi, tidurlah. Saat ini masih tengah malam. Tunggu. Maaf, Nyai, aku tergesa-gesa. Aku yakin apa yang diceritakan oleh orang berjubah dan bercapin itu adalah agar aku menirunya. Perbuatan dan perilaku Panji Saprang berpijak pada kejahatan. Itu sesuai dengan yang dicontohkan. Aku harus berusaha memancingnya menggunakan ajian Condobirowo itu. Dan aku akan berusaha mempengaruhi makhluk bajang itu agar membelok dan menjadi milikku. Akan tetapi rupanya Panji Saprang bukannya tidak menyadari keadaan dan kemungkinan itu. Ayo Panji Saprang, jangan kau merasa sungkan. Gunakan ajian dahsyatmu itu untuk menghadapiku. Ayo Panji Saprang. Kau tak terlampau berharga untuk kuhadapkan dengan ajianku. Aku tahu kau mencemaskan sesuatu Panji Saprang. Badrawati, Lare Angon, bagaimana Bibi? Kenapa berhenti? Bunuh Damar Taun. Tunggu, aku ikut. Dari kegelapan malam muncullah Pamekatsih yang berambut putih. Lare Angon terkejut. Badrawati serasa akan bengkah dadanya. Dari cahaya obor yang temaram, nampak Pamekatsih tersenyum melecehkan. Pinaka Swastirati yang mengetahui siapa Pamekatsih dan bagaimana sepak terjangnya, memandang dengan sirik. Panji Saprang tersenyum melihat kemunculan adiknya itu. Nampaknya kau berhasil membebaskan diri Pamegat. Untunglah aku memiliki nyawa rangkap. Sebenarnya aku telah mati. Cambuk bocah itu telah berhasil mengail nyawaku. Ia tak tahu aku menyembunyikan nyawa cadanganku di ketiakku. Kalau ia tahu, ia tentu akan mengailnya pula. Kau pikir kau akan bisa lepas dari tanganku? Gertakan anak kecil, mana aku peduli. Nah, kini kau telah berada di antara kami semua, Pamegat. Kau akan berpihak pada siapa? Kau memiliki raja yang tidak sama denganku. Apakah kau akan memihak kepada golongan? Sebenarnya hal itu yang akan aku lakukan, Kakang Panji Saprang. Mestinya aku ikut membaur dengan mereka yang memiliki Raja Kalacakra, seperti yang ada di tangan kananku ini. Namun aku melihat ada ketidakadilan di sini. Maka biarlah aku membuat perimbangan. Jelaskan kata-katamu agar lebih jelas, Pamegat. Di antara pemilik Raja Trinetra atau Raja Mata Ibu Durga, ada yang membelot atau berkhianat, memusuhi teman-temannya. Maka biarlah aku mengimbanginya dengan ikut membelot pula. Meski aku memiliki Raja Kalacakra, namun aku berpihak pada mereka yang memiliki Raja Mata Ibu Durga. Bagus, Pamegat. Lanjutkan.
Karena aku melihat ada 2 orang di sana mengeroyok seorang, maka biarlah di lingkaran ini aku membantu Kakang Panji Saprang untuk mengeroyok perempuan ini. Gagasanmu benar-benar cemerlang, Pamegar. Aku sependapat. Kalian pikir apakah aku takut menghadapi kalian berdua bersama-sama? Aku tantang kalian berdua untuk bertempur bersama-sama menghadapiku. Jangan, Bibi. Biarlah salah seorang di antara mereka itu menjadi bagianku. Panji Saprang atau si Ubanan atau mulut itu. Jangan mengecilkan aku, Badrawati. Aku perintahkan kepadamu untuk bersama-sama dengan Lare Angon membunuh Damar Taun secepatnya. Lakukan itu segera. Hiat! Kurang ajar. Hiat! Kau tidak mempunyai nyawa cadangan lagi, Pamegar. Hati-hati menjaga nyawamu. Mari, Kakang. Hiat! Hiat! Mari, Kakang Saprang. Kita hadapi perempuan ini bersama-sama. Hati-hati menghadapinya, Pamegar. Hadapi dia sendiri. Aku tiba-tiba saja merasa tertarik dengan bocah itu. Lecutan cambuknya benar-benar menggetarkan gendang telingangku. Bagus. Mari Paman Panji Saprang. Aku akan menunjukkan bagaimana cara ujung cambukku menggeliat di antara tanganmu dan menyusup masuk menjebol gendang telingamu. Perang tanding telah bergeser. Lare Angon bersiap diri berhadapan dengan Damar Taun. Badrawati memandang Panji Saprang dengan seksama, sedang Pamegatsi harus merasa gelisah karena dipandang dengan tatapan mata yang paling sirik oleh Pinaka Swasti Ratu. Siapa namamu, Le? Namaku bukan Panji Saprang. Aku ulangi, siapa namamu? Kau seperti kehilangan bahan pembicaraan, Paman Panji Saprang. Kau sudah mengetahui siapa aku, namun kau masih juga menanyakannya. Kalau ingin memperbincangkan sesuatu, berbicaralah hal lain. Jangan berbicara tidak bermutu. Mungkin kau ingin menyempatkan diri berdoa. Berdoalah. Ya, menengadalah ke langit. Pandangi sepuasnya langit yang maha lebar luas tak bertepi itu. Kemudian menunduklah merenungi bumi, karena kau tak akan berpijak lagi padanya. Maksud Paman, ini kesempatan terakhirku. Iya. Terima kasih. Paman benar-benar baik. Karena Paman masih berkenan untuk mengingatkan aku. Tetapi apa? Sebelum aku mati, bolehkah aku mengajukan permohonan? Boleh. Apa yang akan kau minta? Kalau bisa, apakah Paman mengizinkannya? Katakan saja. Aku akan berbaik hati memberikan kalau aku memilikinya. Permintaanku adalah, aku akan menyerang Paman dengan cambukku ini. Namun janganlah Paman menghindar. Berilah kesempatan ujung cambukku menjenguk isi telinga Paman. Maaf, Paman. Maksudku, telinga Paman sangat kotor. Ada cairan kuning yang berbau di sana. Aku jamin ujung cambukku sanggup mengoreknya, membersihkannya, sekaligus menjebol dan mengobrak-abrik otak Paman. Mengapa Paman malah tertawa? Kau benar-benar bocah menyenangkan. Oh ya? Kau masih bocah, tetapi pintar berbicara. Dan ada kalanya kata-katamu nyelekit. Baru ucapan saja kau telah membuat gatal telingaku. Untuk itu, aku ingin memberikan hadiah untukmu. Hadiah apa, Paman? Nah, terimalah ini, kepalan tanganku. Akan kusambut dengan cambukku. Kurang ajar. Ujung cambukku mengenai apamu, Paman? Kau telah mengenai ujung hidungku, bocah tengik. Bagus. Itu baru ujung hidung. Sekarang jagalah sangkanganmu, Paman. Dengan cepat
perkelahian Badrawati melawan Panji Saprang telah merambah ke tataran yang semakin tinggi dan meningkat. Panji Saprang yang memiliki tembong besar di wajahnya itu bertarung bagaikan banteng yang tangguh. Namun Badrawati dengan lincah mempermainkan cambuknya yang meledak-ledak dan ada kalanya menyerang dan menyayat. Dinata tersenyum melihat pula Badrawati, dan tatapan matanya kemudian beralih pada lelaki berambut putih yang berdiri termangu di depannya. Bagaimana dengan kita berdua di sana, Pak Bekasi? Kita? Ya, tentu saja kita tidak hanya akan menjadi penonton saja, bukan? Bersiaplah. Aku tidak segera bermaksud mengalahkanmu. Namun aku merasa berkepentingan untuk membunuhmu. Kau akan membunuhku. Kau lupa aku memiliki Raja Kalacakra. Bersetan dengan Raja Kalacakra yang kau miliki. Anakku tidak membutuhkan perlindungan orang semacam kau. Keberadaanmu justru hanya membuat kotor saja. Perbuatanmu membuatku muak dan mau muntah. Sepanjang yang aku alami, tidak demikian dengan mereka. Mereka? Mereka siapa? Mereka para gadis yang telah dengan sukarela memenuhi keinginanku. Mereka merasa senang dan bahkan ketagihan. Mereka tak sampai muak dan muntah. Sungguh, aku tidak bohong. Jika birahi mereka telah berhasil aku bangkitkan, perilakunya seperti hewan. Keparat, penjelmaan iblis. Kau benar-benar manusia terkutuk. Ibumu diperkosa seekor babi sehingga melahirkan anak sepertimu. Ibuku diperkosa seekor babi? Iya. Kalau kau tidak percaya, tanyakan kepada kakakmu itu. Seekor orang utan menyebabkan kelahiran Panji Saprang. Dan kemudian, ibumu masih melakukan dengan babi hutan yang menyebabkan kelahiranmu. Hanya keturunan binatang yang sanggup berperilaku seperti binatang. Mampuslah kau di tanganku. Jangan kuberi ampun kau manusia terkutuk. Pertarungan antara Badrawati melawan Panji Saprang dan Pinaga melawan Pramaggatsi merambat cepat. Kekuatan dahsyat yang bersumber dari dua jenis raja yang berbeda itu saling serang dan berbenturan. Adalah Lare Angon dan Damar Tau yang memilih cara berbeda dalam bertarung. Kedua orang itu saling berhadapan. Keringat telah membasahi segenap tubuh mereka. Bagaimana dengan kita, Damar? Apakah kau ingin agar kita menjadi penonton saja? Mungkin kau masih memerlukan beristirahat untuk membutuhkan tenaga. Aku melihat darah makin meleleh di sudut pipi. Aku sarankan agar kau membasuhnya dulu, Damar Tau. Nampaknya ada bekas bilut memanjang di tubuhmu. Cambuk Badrawati itu tentu yang menyebabkannya. Tentu sakitnya tidak ketulungan, Damar Tau. Jangan hanya mengoceh. Iya, kau benar. Sebaiknya aku memang tidak perlu banyak berbicara. Nah, marilah kita berkelahi. Namun perkelahian ini tidak perlu harus seperti dengan cara mereka. Aku sedang malas bergerak. Apa maksudmu? Aku ingin langsung mengadu tenaga menghadapimu. Nah, mari kita lakukan. Jangan kau lepaskan tangan Bunda Barsa. Sia-sia. Aku menghendaki pertarungan macam ini. Baik. Suara apa itu, Kak?
Itu jelas suara orang yang berkelahi. Siapa yang berkelahi? Dan ada apa? Kau ini, jangan menanyakan sesuatu yang aku tidak tahu jawabannya. Barangkali kau bisa menerka, Kang. Dengarlah, bukankah kau dengar lamat-lamat suaranya dari arah yang barat itu? Bukan? Iya, benar. Itu dari rumah Kiai Pangun, Kang. Bukankah orang yang berambut putih tadi dibawa ke sana? Lalu bagaimana menurutmu? Aku tidak tahu. Tapi yang jelas, orang berambut putih itu nampaknya telah menimbulkan masalah di sana. Menimbulkan perkelahian itu, kan? Apakah kira-kira orang berambut putih itu telah terlepas? Kang, bagaimana kalau ia muncul di rumah kita, Kang? Di rumah kita? Iya. Apakah itu mungkin? Bukankah aku perempuan, Kang? Manusia berambut putih itu gemar memakan perempuan. Perempuan itu kan, aku kan perempuan. Iya, tapi bukan perempuan yang sepertimu. Maksudmu, Kang? Orang berambut putih itu tidak pilih-pilih tebu, tidak sembarang memilih perempuan, tetapi perempuan pilihan, yaitu masih gadis, dan itu pun gadis yang cantik. Kau tidak memenuhi syarat untuk diterkam olehnya. Di samping kau telah menjadi istriku, juga karena wajahmu jelek, pemetik kembang berambut putih itu sama sekali tidak berselera melihat wajahmu, kecuali bagaimana, Kang? Kecuali kalau kau mengenakan topeng yang cantik. Oh ini, Kang. Kau sendiri bagaimana? Kau doyan kan perempuan jelek seperti aku ini? Itu karena aku kasihan padamu. Di samping itu, kalau kita melakukan hubungan suami istri denganmu, aku tak sedang membayangkan kau, tetapi yang kubayangkan adalah perempuan lain. Kakak ini Mau tahu siapa perempuan yang aku bayangkan? Kau menyinggung perasaanku, Kang. Yang aku bayangkan istri Jeng Bonong. Dia cantik sekali. Weladala, malah menangis. Kalau tidak suka padaku, kembalikan aku pada orang tuaku. Lah kok seperti tembang saja. Kembalikan pada orang tuaku. Diamlah, jangan menangis. Lihat itu, siapa yang datang? Kang, buka pintunya, Kang. Iya, sebentar. Ada apa di sana itu? Kan, di rumah Kiai Pangun ada orang yang sedang berkelahi. Orang berambut putih itu lepas, Kang. Lepas? Iya, lepas. Bagaimana kau bisa mengetahuinya? Aku nekat memberanikan diri mengintip apa yang terjadi. Aku merayap dan melihat orang-orang yang berkelahi. Sungguh, aku tidak bohong, Kang. Iya, aku percaya. Suaranya juga kedengaran dari sini. Mereka berjumlah 6 orang. 6 orang? Banyak sekali. Dan mereka bertarung dengan cara yang aneh dan luar biasa, Kang. Cara bertarung menggunakan ilmu kanuragan. Aku tidak bisa melihat dengan jelas karena mereka mampu bergerak dengan sangat cepat. Yang kedengarannya hanya umpatan dan teriakan-teriakan saja. Salah seorang dari mereka yang bertarung itu berambut putih. Nah, berarti orang itu lepas, Kang. Sudah ya, aku mau pamit. Kau mau kemana? Aku akan memberitahu yang lain. Kita nyalakan obor, ya. Kita dekati mereka yang sedang berkelahi itu. Baik, aku setuju. Aku juga akan membawa obor dan pedang. Kang? Sudah, kau di rumah saja. Belum. Bukankah kau tadi menangis? Lanjutkan kembali tangismu. Kang, aku takut. Pertempuran yang terjadi itu sebenarnya telah diketahui oleh segenap para penduduk. Setelah mereka diguncang oleh kecemasan akibat ulah Pamegatsi, sang pemetik kembang, kini mereka dikejutkan kembali oleh suara orang-orang yang berkelahi. Beberapa pemuda mengambil gagasan menyalakan obor dan mendekati pertarungan yang terjadi. Sementara pertarungan 3 pasang pemilik Raja Kalacakra dan Trinetra itu terus berlangsung dan meningkat tajam. Pinaka Swastiratu seperti masih sedang bermimpi. Berkali-kali kakak kandung Kameswara itu memperhatikan telapak tangannya. Namun Raja di telapak tangan itu memang berubah. Tangan kirinya telah bersih, namun sebaliknya di tangan kanan telah tersimpan Raja Kalacakra. Hati Pinaka Swastiratu benar-benar meluap karena gembira tiada terkira.
menjadi saksi. Bibi benar-benar tidak sedang bermimpi. Rajaku dengan rajanya tertukar. Iya. Mengapa bisa demikian, Le? Kau bisa menjelaskannya? Raja Kalacakra itu adalah simbol raja yang membela kebenaran. Raja itu tidak kerasan tinggal di wadah yang tidak sesuai. Raja Kalacakra itu mungkin tidak kerasan ikut orang yang berbuatannya seperti orang itu. Begitukah, Badrawati? Mungkin, Bibi. Dan sebaliknya juga demikian. Maksudmu? Raja Mata Durga itu tidak kerasan tinggal pada tubuh Bibi. Jiwa Bibi sama sekali tidak sesuai dengan sifat raja itu. Bibi berjiwa besi dan suci. Bibi membela kebenaran, bertolak belakang dengan sifat Raja Mata Durga itu, yang justru harus menggelar kejahatan dan kegelapan. Demikian juga dengan Pamegasi itu, tidak sesuai dengan sifat dan tindak perlakuannya, yang suka menggumbar nafsu dan akara murka. Maka tidak aneh kalau raja itu sekarang tertukar. Bukan main, Le. Ini benar-benar pengalaman yang luar biasa. Aku bebas. Aku telah bebas dari pengaruh kekuatan terkutuk itu. Dengan demikian, aku telah bisa dengan sepenuhnya mengabdi kepada keselamatan anakku. Tanpa raja apapun, aku akan membela anakku dengan taruhan nyawaku, Le. Apalagi dengan Raja Kalacakra ini di tanganku, membuatku semakin mantap untuk melakukan apapun demi keselamatan anakku. Kaweswara. Tak hanya Pinaka yang kebingungan dengan tertukarnya raja yang semula berada di telapak tangannya, demikian juga dengan Pamegasi. Sang pemetik kembang berambut putih itu pun bingung memperhatikan telapak tangannya. Sebenarnya apa yang kau alami, Pamegasi? Aku tak tahu, Kakang Saprang. Tetapi raja itu tertukar. Raja di tangan kananku lenyap. Sebagai gantinya telah muncul raja mirip dengan milik Kakang, Raja Mata Durga. Apakah kau menyesali keadaan itu, Pamegasi? Entahlah, Kakang. Keadaanmu lebih bagus. Kita memiliki raja sejenis dengan sifat dan tanggung jawab yang sama pula. Dengan demikian, kau tak perlu menyesali, Pamegasi. Iya, Kakang. Kita gempur kedua orang itu. Baik, Kakang. Badrawati, bagaimana, Bibi? Dadaku terasa penuh, Le. Aku merasa tiba-tiba memiliki kekuatan yang berlipat-lipat, keberanian yang tumbuh dan mekar siap untuk menghadapi keadaan macam apapun. Aku tak menyimpan rasa cemas lagi, Le. Syukurlah, itu sangat baik, Bibi. Dengar, Badrawati. Bagaimana, Bibi? Kita sekarang telah memiliki Raja Kalacakra yang sifatnya sejenis. Kita lanjutkan pertarungan dengan bahu-membahu. Lanjutkan pertarunganmu dengan Panji Saprang. Pancing dia agar menggunakan ajiannya. Sementara aku akan tetap menyibukkan orang berambut putih itu dengan banjir bandang. Ingat, pancing orang bertembong besar di pipinya itu agar menggunakan ajian andalannya. Condro Birowo. Benar. Lalu orang itu tidak mau menggunakan ajian Condro Birowo itu terhadapku. Mungkin kalau terhadapmu, dia akan menggunakan ajian itu. Sibukkan dia dengan permainan cambukmu. Gerayangi terus bagian wajahnya dengan lucutan-lucutan yang akan membuatnya marah. Semakin marah, semakin baik, sehingga ia akan membangkitkan ajian Condro Birowo dengan kemarahan yang tiada terkira. Kemarahannya mungkin justru akan menguntungkan kita, Badrawati. Sebenarnya aku merasa jerih berhadapan dengan ajian itu, Bibi. Bukankah ajian itu akan bisa beranak pinak membelah diri? Kita nanti bertukar musuh. Apakah Bibi merasa yakin akan bisa menghadapinya? Aku telah berulang kali berhadapan dengannya. Aku mengetahui bagaimana cara menghadapinya. Baik, Bibi.
Badrawati melangkah dengan cambuknya. Pinaka Swasti Ratu dengan sebuah keyakinan yang besar juga melangkah. Keduanya kemudian telah berhadap-hadapan dengan Panji Saprang dan Pamegatsi. Agak di kejauhan, beberapa orang yang telah mendekati arena pertarungan dengan membawa obor. Yang sedang berkelahi merasa tidak keberatan karena nyala obor itu. Kau pintar bicara. Pancing dia agar semakin marah. Beres, Didi. Hei, aku berbicara kepadamu berdua. Ada apa, Paman Panji Saprang? Bagaimana? Apakah perkelahian akan dilanjutkan? Wah, ini benar-benar sebuah tawaran yang aneh. Apakah Paman justru berkeinginan agar pertarungan ini dihentikan? Hanya sampai di sini saja? Begitukah? Aku merasa pertarungan ini tidak perlu dilanjutkan. Keperluanku yang utama hanyalah mengambil adikku yang telah kalian tawan. Dan itu telah terpenuhi. Aku akan pergi. Bagaimana dengan Damar Taun? Apakah Paman akan meninggalkannya di sini? Kalau ia mati, kami tak ingin repot-repot untuk menguburnya. Aku justru akan membuang mayatnya begitu saja di sungai. Kalau masih hidup, aku sangat ingin mengikat tubuhnya dan aku bakar hidup-hidup. Aku akan membawanya. Boleh, Paman. Namun sebelumnya, bolehkah aku bertanya sesuatu? Kalau Paman mengetahui jawabannya, tolong rasa penasaranku diobati. Apa? Paman memiliki sebuah perhiasan yang bagus sekali. Maksudku, menurutku nampak bagus dan indah. Bisakah Paman memberitahuku bagaimana caranya agar aku bisa memiliki tembok sebesar itu? Wah, kenapa Paman? Iblis. Loh, kok malah marah? Kau memang bocah. Pamegatsi, kita lanjutkan pertarungan. Aku tak akan merasa puas hatiku kalau belum merobek mulutnya dan mencabuti semua giginya. Wah, tentu menggelikan sekali kalau aku tak mempunyai gigi. Paman tentu akan merasa geli kalau kepala pamanku emut, padahal aku tak mempunyai gigi. Iblis. Nah, Paman Panji Saprang, janganlah Paman bermaksud meninggalkan tempat ini. Paman boleh pergi membawa Damar Taun dan adikmu itu. Namun Paman harus meninggalkan. Tak perlu kepala, tapi cukup tembong di pipi Paman itu. Aku akan membantu Paman mengulupasnya dengan ujung cambukku ini. Iblis. Hati-hati kepalamu, Paman. Mana Jodoh Birawa itu? Mana? Jodoh Birawa tai kucing mana? Ini lagi. Kaki Paman berhasil mendarat di tengah-tengah dadanya. Apa rasanya? Kau akan sekarat, bocah tengik. Kaulah yang akan sekarat. Mana? Aku ingin melihat seperti apa wujudnya. Kalau aku tak bisa memecahkan kepala bajal piaramu itu dengan ayunan cambukku ini, jangan sebut aku Badrawati. Jangan sebut aku Badrawati. Badrawati benar-benar melaksanakan apa yang diperintahkan Pinaka Swasti Ratu. Dengan kata-katanya, Badrawati berusaha menyerang perasaan, dan dengan ujung cambuknya yang berkali-kali melintas dan menyengat wajah, membuat Panji Saprang semakin marah. Bagaikan orang gila, Panji Saprang menyerang Badrawati. Namun dengan lincahnya pula, Badrawati berusaha mengimbangi. Jangan hanya bingung saja kau Pamegatsi. Kita masih akan melanjutkan perkelahian. Sebenarnya siapa namamu?
Kita telah berkelahi dari tadi. Kau masih belum tahu namaku? Sebut siapa namamu. Aku ingin mendengar kau menyebut namamu. Namaku Pinaka. Hanya Pinaka? Pinaka Swastirawati. Sebuah nama yang bagus. Nama yang indah dan membawa makna yang dalam. Seperti angin pagi yang menyentuh bunga-bunga dan dedaunan yang masih dibasahi embun. Jangan membual dan bersiaplah agar aku tidak dianggap menyerang orang yang tidak siap. Tunggu. Ada apa? Aku ingin beristirahat. Entah mengapa aku merasa tidak berkeinginan untuk berkelahi. Kenapa? Karena kau seorang perempuan. Aku gelisah. Aku tidak peduli. Apakah kau akan mempersiapkan diri atau tidak? Aku akan menyerangmu. Oh ya? Pergi kemana sifat kesatriamu? Menghadapi manusia yang sebenarnya setan semacam kau, tidak perlu harus menggunakan sikap kesatria. Baiklah. Aku tak keberatan kau akan membunuhku. Namun berilah aku kesempatan untuk mengagumimu. Apa maksudmu? Ya, meski wujudmu tidak karuan, namun aku tahu sebenarnya kau cantik. Terutama mata dan pipimu. Kau memiliki mata dan pipi yang bagus. Rambutmu juga panjang. Putismu pun bagus. Jika kau sempat memperhatikan keadaanmu, kau akan menjadi perempuan yang mengagumi. Orang ini bermaksud merayuku. Ia mengira rayuannya akan mempan diterapkan kepadaku. Boleh, keluarkan saja segenap rayuan gombalmu. Hal itu akan membuatmu lengah dan kurang hati-hati. Aku harus memanfaatkan keadaan. Mumpung dia tidak sadar, aku akan menghadirkan saudara kembarku, Kakang Kawah Adi Ari-Ari. Pinaka Swastiratu tak memerlukan memejamkan mata dalam mengheningkan cipta. Hanya sekejap dia melakukan, dan dua wujud kembar sebagaimana dirinya sendiri itu telah hadir justru di belakang Pamagkatsi. Pamagkatsi sendiri belum menyadari apa yang terjadi. Sementara di sisi yang lain, Badrawati terpaksa harus memeras keringatnya karena panci saprang menyerangnya bagaikan banjir bandang, dan bahkan tak peduli terhadap rasa sakit yang ditimbulkan oleh setiap sentuhan cambuk. Jodoh Birawa itu mana? Benarkah menurut pendapatmu Pamagkatsi bahwa aku memiliki wajah yang menarik, pipiku dan mataku? Iya, kau memang menarik. Seandainya kau sempat merawat diri, barangkali kita akan bosan-bosan mengagumi. Hanya sekedar mengagumi? Kalau kau tak keberatan, aku ingin lebih dari sekedar mengagumi. Kata-katamu menunjukkan hatiku Pamagkatsi, tapi menolehlah ke belakang. Apakah dua yang lain itu juga cantik dan menarik? Pamagkatsi yang menoleh ke belakang terbelalak memandang dua wujud sebagaimana Pinaka, memandangnya dengan tatapan mata yang sirik. Pamagkatsi menggigil gemetar. Tiga wujud Pinaka Swastiratu itu bergeser mengepungnya. Nah, apa yang akan dilakukan Pinaka Swastiratu? Mampukah Badrawati memancing Panji Saprang agar menggunakan ajian Canda Birawa untuk melawannya? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.